itu Nah, karena orang Kristennya tadi, benar kata si Alexis ini nggak mau ngelawan Pak orang Kristennya Pak. Iya Pak, kan tadi Nah, ini contoh di sini ini Gus Yakut tadi, ya nggak boleh ibadah. Ya udah ibadahnya di Kemenak saja. Kan goblok Iya, ini Menteri Compong ini kan. Nah, ya itu yang tadi saya tegaskan. Ya. Siapa tadi nih sampai mana tadi? Pak Robert. Ini dulu nih. Wah, ini dia nih. Pemuda pujaan. Waduh. Juragan Alexis. Luar biasa. Iya Pak Paul. Ini pemuda Pak. harapan Alexis. Ya. Saya sebagai orang Alexis ya, melihat blundernya orang-orang politikus di Indonesia ini, saya sangat kecewa ya dengan Indonesia. Semakin Indonesia ini jadi apa ya, terlihat di mata dunia, Indonesia ini semakin semena-mena, terutama dari kelompok agama. Saya juga nggak habis pikir ya Pak. Saya pernah cerita tuh ya ke Pak Paul, itu ada restoran bangkrut karena ada halal MUI sertifikat itu Pak. Pusing saya. Nah, jadi begini, kalau kita lihat pemilu 2024, saya kira kita perlu ada optimisme ya. Namun juga di satu sisi kita harus realistis. Ketika tadi dikatakan oleh Pak Robert bahwa Prabowo adalah pilihan yang terbaik, sebetulnya saya kurang setuju Pak, karena saya mengamati betul. Saya ini di Amerika punya banyak sekali jurnal-jurnal yang bersejarah, terutama tentang sejarah yang ada kaitannya antara Indonesia dengan Amerika ini, punya backingan dari CIA. Ini dokumennya sudah mulai dipublikasi. Saya sudah memiliki kopinya. Itu nanti bisa saya bagikan ya. Itu ada lewat internet juga, ada banyak itu. Anda bisa cari di mana-mana. Bahkan di perpustakaan ada. Nah, yang jadi masalah di Indonesia saat ini adalah perebutan kekuasaan, atau bisa dikatakan sebagai transisi. Ini yang tidak halus. Artinya perebutan di antara tokoh-tokoh politik ini terlalu mementingkan keinginan pribadinya, dan ia tidak bisa mempersatukan ya negara supaya transisinya damai. Artinya demokrasi di Indonesia ini saya bisa katakan bullshit itu, karena bagaimana setiap orang itu terlalu ambisius sehingga ia menggunakan segala cara untuk menang. Justru inilah yang saya tekankan daripada demokrasi di Indonesia. Ketika kita ingin berkuasa, ya boleh kita menggunakan propaganda, karena semua juga pasti menggunakan propaganda, karena propaganda adalah alat untuk mengiklankan kampanye. Tapi ada propaganda yang konotasinya positif dan ada juga yang negatif. Nah, masalahnya kalau di Indonesia, saudara, kita terlalu banyak mementingkan hal yang negatif, sehingga yang jadi bahan politik adalah hal-hal yang tidak bermanfaat. Contoh, agama. Setiap saat ada pemilu di Indonesia, yang selalu dijadikan alat adalah agama. Kita memilih pemimpin berdasarkan agama, ya, berdasarkan warna kulit, berdasarkan ras, ya. Ini adalah diskriminasi yang tidak seharusnya ada, karena konstitusi kita sudah menjamin apapun warna kulitnya, apapun sukunya, bahasanya, jenis kelaminnya, ya, apapun agamanya, ini sudah dijamin untuk memiliki hak yang sama dengan orang lain. Tetapi kenyataannya tidak begitu di lapangan. Saya tidak melihat ada keadilan bagi orang minoritas untuk ya memiliki kesempatan yang sama ya menjadikan dirinya sebagai calon presiden. Sekarang saya tanya dengan Anda, apakah pernah di Indonesia ada presiden yang dari kalangan minoritas selain Islam? Ya. Nah, dari sini saudara, mohon maaf Alexis ya. Tadi kan saya tertarik sekali ketika Alexis mengatakan ada bocoran dari dokumen CIA ya, mengenai Prabowo. Nah, mohon dijelaskan. Sebetulnya di situnya, kalau bisa. Oke, ya. Saya jelaskan di bagian situ ya. Sebetulnya ini terkait sejarah di Indonesia yang sudah terjadi dari zamannya Soeharto, Pak. Ya, saya tekankan bukan secara langsung, secara eksplisit ini ke Soeharto, ke Prabowo, bukan begitu. Tetapi di dokumen itu ya, karena itu sudah. Tadi kan Anda tidak setuju Prabowo. Saya mengatakan begini Pak. Prabowo tadi kan saya tangkap di situ. Mohon didukung dengan fakta begitu.
Ya, ini faktanya begini Pak, ini saya jelaskan. Prabowo ini punya koneksi militer ya dan juga politis dengan keluarganya Soeharto. Itu faktanya. Nah, di sini juga saya melihat ya berdasarkan laporan sejarah karena dokumen CIA ini sudah dibuka Pak di Amerika. Saya bisa melihat sebetulnya yang terjadi di dalam konteks sejarah ini ya di Indonesia yang menggulingkan saya tidak mendukung PKI, tetapi PKI ini sebetulnya ya dijadikan kambing hitam Pak, karena ada agenda CIA di situ. Saya melihat betul bagaimana Presiden Eisenhower itu meminta CIA untuk Eisenhower ya, ya kalau nggak salah Eisenhower ini belum tentu benar, nanti bisa dikoreksi. Kalau nggak salah Eisenhower ini Presiden Amerika meminta CIA untuk menjatuhkan Soekarno pada saat itu supaya Indonesia bisa dikuasai oleh orang-orang Amerika. Nah, inilah faktanya Pak. Bahkan orang Amerika sendiri mengakui karena ada dalam catatan sejarah ya, dokumen saya sudah dibuka publikasi. Nah, jadi yang saya tekankan di sini saya kurang setuju ya apabila negara kita ini terlalu apa ya istilahnya terlalu optimis dalam arti memenangkan orang-orang yang sebetulnya dalam sejarah ini sudah jelas catatannya tidak baik. Karena pada faktanya ya, saya bukan berasumsi, saya menggunakan fakta bahwa tokoh-tokoh politik di Indonesia itu sebetulnya coba jadi bonekanya negara lain. Ya, nyatanya begitu. Nah, jadi yang ingin saya tegaskan di sini adalah kalau kita melihat ya kemana Indonesia mau berjalan, seharusnya kan negara kita mandiri ya. Pemimpin yang dipilih daripada rakyat Indonesia, bukan rakyat Amerika melewati CIA menguasai Indonesia. Ya bukan begitu. Sebetulnya ini adalah ya cara-cara untuk ya membodohi kalian yang ada di Indonesia, media terutama propaganda agama. Boleh nggak saya stop dulu? Iya Alex, lanjut stop Pak. dulu, saya Boleh. sedikit berpendapat. Sedikit Ya, boleh Pak. Ya, Jadi kalau Indonesia yang berada posisinya begitu strategis secara geopolitik ya, jadi maksudnya jalur udara maupun jalur laut itu mau nggak mau harus lewat Indonesia, maksudnya kayak gitu. Entah itu ke Timur Tengah untuk membeli minyak atau ekspor impor, singkatnya kayak gitulah. Ya, setuju Pak. Jadi kita itu sulit untuk, saya mau mengatakan bahwa Indonesia akan sulit sekali untuk independen atau non-blok ya. Jadi kalau dipaksakan, disuarakan oleh Alexis bahwa kita jangan menjadi boneka orang lain, itu betul saja, tetapi terlalu ideal ya. Jadi akhirnya kita cepat atau lambat ya, asal jangan keterlaluan ya, harus memilih di antara negara superpower. Pilihannya tinggal kita sudah tahu siapa yang menjadi negara superpower ya. Kalau sebutlah saya langsung Amerika, Anda sendiri kan tinggal di Amerika. Mengapa harus antipati dengan Amerika? Negara Kristen, negara demokratis juga menurut saya ya. Kalau negara lain kan nggak seperti itu ya. Saya pun kalau ada masalah jangan-jangan larinya ke Amerika gitu untuk minta perlindungan, karena negara yang lain terlalu kecil untuk diancam sehingga mudah diancam Indonesia. Saya khawatir gitu. Jadi Amerika terlepas dari LGBT-nya, terlepas dari kekurangannya Biden, masih ada yang kelebihannya ya. Dia istilahnya walaupun itu kritiknya jadi polisi dunia, tapi dia punya kekuatan untuk mempengaruhi hal yang baik gitu maksud saya. Pak Gajah, begini Pak Alexis, begini. Saya klarifikasi dulu yang mana saya tidak menganjurkan memilih Prabowo. Kita berdiskusi dengan Pak Gajah Mada, dengan Gajah Mada tadi yang bilang ya pilih yang mana, nggak boleh golput. Jadi pilih yang lebih baik daripada yang terburuk kira-kira lah. Jadi itu itu saya setuju Pak. Kedua, menyinggung soal geopolitik Indonesia yang memakai cara non-blok itu nonsen, dan justru ini hipokrisi daripada suatu negara, karena tidak mungkin suatu negara ini bersifat non-blok. Itu linglung itu namanya, sehingga yang dipraktikkan itu justru terbalik dengan fakta. Kalau non-blok seharusnya juga jangan berpihak kepada Palestina dong, kan begitu. Itu saya setuju Pak. Jadi kita ini, masyarakat kita dibodohin, termasuk Menteri Luar Negerinya. Jadi pencerahan-pencerahan kita untuk melihat bahwa Indonesia itu perlu pemimpin yang wawasannya luas, cakrawala dunia itu bagus, sehingga jangan dibodohin mereka sendiri, tidak merasa bahwa mereka dinilai sebagai orang bodoh. Sekali lagi saya kemukakan,
Yang dijual-jual kalau Alexis pernah hadir dalam suatu pertemuan internasional di mana Indonesia hadir ya. Yang disebut pertama apa? We are the largest Muslim in the world. Ini kan sesuatu yang justru embarrassing ya kalau kita ini. Karena apa? Kalau orang seperti saya tanyakan, dengan penduduk seperti itu, apa produk yang bisa dijadikan sebagai andalan dari Indonesia? Jadi kita ini seluruh tapi semuanya itu menyetujui, tepuk tangan, hebat rasanya. Jadi disinilah pembelajaran supaya Retno dan juga Jokowi itu layak untuk menerima masukan-masukan yang ada supaya kita tidak dicap kok bodoh sekali jual agama, dan juga geopolitik kita harus berubah. Jangan pakailah entah pro Amerika atau pro komunis itu saja, tapi yang pasti yang nggak mungkin lah mereka tidak ada pilihan. Ini kan munafik itu namanya kita ini. Justru kemunafikan ini makin tertunjuk di mana kita mengupas lebih jauh. Sekian. Ya, begini Pak, konteks saya dalam hal ekonomi dan industri ya, karena memang itu sebenarnya ini jangan dipotong ya, biar jelas. Saya belum dapat poin idenya dari juragan Alexis ini. Poin saya begini Pak. Jadi jangan dipotong saudara ya, biar tuntaskan dulu. Poin saya begini, karena memang bidang saya ini ada di industri dan ekonomi. Saya memperdalam ilmu itu, jadi saya tahu betul kondisi di Papua. Karena geopolitik Indonesia ini sangat strategis, terutama di industri ya yang ada di Papua, terutama emas kalau di Papua. Nah, saya melihat betul bagaimana penindasan di Papua ini terjadi karena perebutan kekuasaan antara RRC dengan Amerika. Ya, jadi kedua pihak ini sebetulnya saya bisa katakan ya, memang orang Amerika ini, meskipun saya hidup di Amerika, tetapi saya melihat betapa biadabnya orang Amerika dengan orang Cina ini berebut kekuasaan di Papua. Jadi kita nggak bisa hanya bias ya terhadap satu pihak. Nah, saya setuju dengan yang tadi dikatakan oleh semua orang ini, bahwa kita harus memilih kekuatan, tetapi juga harus ada check and balance di situ. Ya, yang ingin saya tegaskan di situ. Karena secara ekonomi, ketika negara kita dikuasai Cina, pasti akan dikeruk. Dan begitu pula jika kekuasaan kita dikuasai oleh orang Amerika, pasti akan dikeruk. Nah, jadi harus ada tokoh penting di Indonesia yang bisa menjaga stabilisasi ekonomi supaya kedua pihak ini bisa ya saling berkompromi. Jadi jangan berebutan sehingga orang Papua ditindas. Karena pada kenyataannya Pak, yang menindas orang Papua itu justru orangnya sendiri. Jadi orang Indonesia ini dikuasai oleh penguasa asing untuk menindas orang Papua supaya sumber daya alam bisa dikuasai. Itulah kenyataannya. Karena dalam sejarah kita sudah melihat ya bagaimana setiap revolusi ya, setiap pergantian kekuasaan transisi ini tidak pernah damai karena orangnya terlalu rakus. Jadi yang ingin saya tegaskan, poin saya adalah ketika kita melihat presiden Indonesia, kita memilih bukan hanya dari apa yang sekarang bisa ia berikan, tetapi apa yang bisa ia berikan 20 tahun hingga 30 tahun ke depan. Kita melihat itu harus visioner ya. Karena saya tahu betul alasannya kenapa Papua ini diributkan. Ya sudah jelas, karena sumber daya alamnya bagus dan masyarakatnya bodoh. Jadi inilah yang sangat disenangi oleh orang-orang asing. Ya nggak cuma Amerika, sebetulnya Eropa pun juga sama. Masalah sawit Indonesia, ya sama halnya dengan ya dulu ada Australia ribut masalah di Timor Leste ini terkait minyak, yang sebetulnya minyaknya nggak ada. Nah, ini kan dalam sejarah kita sudah melihat negara kita ini selalu dibodohi, ya faktanya begitu, saudara. Jadi kalau kita mau pemilu, janganlah kita ini kemakan propaganda Arab lah, propaganda Palestina. Sebetulnya itu hanya permainan mereka supaya mereka menguasai sumber daya alam kita. Jadi kita harus berdiri di atas tanah kita sendiri, jangan mau dibodohi oleh orang Arab, nggak yang Arab, nggak yang orang asing, ya nggak yang orang Amerika. Kalau mereka mau menguasai Indonesia, kita harus untung. Jadi kita harus ada sama-sama untung ya, win-win solution, jangan win-lose solution yang dimana kita selalu lose. Dan dalam konteks ini secara ekonomi, karena di Papua ini kaya sumber daya alam, yang lose adalah orang Papua, sedangkan yang win adalah orang oligarki di Pulau Jawa. Faktanya begitu Pak. Kalau Bapak bisa lihat kenapa orang Jawa menguasai Papua dengan cara paksa, karena orang Jawa ingin berkuasa, sedangkan orang Papuanya tidak ada kekuatan. Jadi ini ketidakadilan ya, dan juga ketimpangan sosial yang terjadi akibat perebutan kekuasaan yang tidak stabil. Ya, kenapa saya katakan tidak stabil? Karena di mana ada pemilu, di situ ada kerusuhan.
dalam arti kerusuhan tidak mesti ada penjarahan ya, tetapi maksud saya selalu ya ada isu-isu agama yang digoreng ya, isu rasis yang digoreng, bahkan sampai isu ya yang ngata-ngatain orang PKI, orang komunisnya, sebetulnya itu di situ dia sendiri juga kalau berkuasa pasti akan korup. Jadi ini sudah seiring waktu berjalan saya melihat ya selalu polanya begini, setiap ada pemilu selalu ada janji yang diberikan ya, tapi ketika dia berkuasa tidak pernah ditepatkan janjinya. Ini kan sudah kita lihat berkali-kali terjadi dari zaman SBY, Jokowi, bahkan Soeharto pun pada akhirnya korupsi. Jadi yang saya tegaskan poinnya adalah kalau kita sebagai rakyat ya di Indonesia, saya nggak ngurusin karena saya hidup di Amerika. Jadi saya pasti akan terus melihat interestnya Amerika. Tapi kita juga harus bisa ada check and balance. Saya ini melihat Indonesia ini kok miris sekali. Orang-orangnya pada nggak bisa mandiri. Ya, kenapa Anda selalu dipengaruhi propaganda Arab? Ya, tapi Anda sendiri menindas orang Papua. Anda mengatakan bahwa orang Islamnya ditindas, tapi di satu sisi kalian sebagai Islam menindas. Nah, inilah dilemanya. Ya, jadi kita kalau mau berkuasa itu harus fair. Ya, kita harus fair karena negara kita ini Pancasila. Jadi janganlah kita terlalu berpihak kepada Arab. Saya tegaskan Arab karena Arab yang saat ini dengan gencar yang mendanai banyak kampanye-kampanye agama ya supaya bisa berkuasa di Indonesia karena minyak mereka sudah mau habis. Dalam konteks geopolitik ya. Cina, saya ambil contoh Cina deh. Cina mau menguasai Indonesia karena mereka mau mengurangi tingkat kemiskinan dan unemployment di RRC. Kalau Amerika, mereka mau menguasai sumber daya alam supaya industri mobil listrik mereka, terutama baterai, itu bisa berkuasa. Kalau dari Arab, karena minyak mereka sudah mau habis. Nah, karena lokasinya Indonesia ini sangat strategis, ya. Jadi orang Indonesia sendiri, kalau itu harus bisa membalancing antara ketiga pihak ini. Kalau kita Kalau Anda bicara Amerika, sejauh mana sih? Yang mana, Pak? Nanti dulu Pak Teddy, biar selesai dulu Pak. Oh iya, sorry Pak. Ya, nggak apa-apa. Kalau Bapak kritik, nanti Bapak bisa kritik saya, nggak apa-apa. Ya nanti pokoknya selesaikan dulu supaya dapat poinnya. Yang penting saya udah tahu sama Pak Paul. Saya mau cari fokusnya di mana, bidang ekonomi atau bidang hukum? Ya, fokus saya begini Pak. Fokus saya Pak terkait masalah ekonomi. Seharusnya Indonesia ini, saya bikin satu kalimat aja deh. Kalimat saya begini. Indonesia, ya rakyat Indonesia seharusnya, kita ngomong seharusnya, idealnya bisa menguasai sumber daya alamnya supaya semua orang untung. Begitu Pak poin saya Pak. Jadi jangan hanya satu orang pihak untung. Untung. Itu poinnya. Jadi begini loh Pak Teddy, bukan lagi bahas Amerikanya, itu lagi contohnya mengapa Amerika, Indonesia harus nurut sama Amerika sama Cina. Ya saya nyebut Amerika, tadi balik lagi bro. Kalau kita bilang seharusnya satu ya tadi ya. Kalau bilang seharusnya itu ya nggak bisa seharusnya karena memang kalau kita bicara seharusnya nggak bisa. Kristen di Indonesia pun juga berkompromi Pak. Nah kalau orang Kristen di Indonesia kasusnya karena orang Kristen pendetanya bajingan semua. Nah itu dia Pak, pendetanya bajingan, kompromi. Serius? Iya. Betul Pak. Iya. Pendetanya aja bajingan, cari duit meres jemaatnya. Iya Pak. Dibulin jemaatnya. Iya gimana kalau? Nah gitu? kalau yang masalah tadi nggak tahu tadi Pak Robert mau apa tadi? Pak Robert silakan Pak Robert. Pak Robert. Habis Pak Robert tadi. Halo, Pak Pak. Teddy. Ya Pak Robert. Ya, jadi begini Pak, kita coba untuk meluruskan ya dari segi pemahaman di sini karena ya mungkin banyak yang beda mengenai penilaian terhadap pemerintah kita ya. Pertama dalam negeri mereka tidak melakukan hukum yang seharusnya dijalankan. Ini adalah sesuatu penekanan bagi kelompok-kelompok Kristen secara khusus ya, saya nggak bicara dengan yang lain karena ini nyata-nyata dengan fakta-fakta yang ada. Jadi mereka yang bergerak melawan sebenarnya ketidakadilan langsung di frame, langsung di setting lalu ditangkap. Sedangkan dari pihak mereka itu tidak melakukan sejalan dengan tuntutan yang mereka kenakan dengan hukum itu. Jadi hukum pasal 156 mengenai penistaan. Jadi tujuan saya di sini, kita berbicara bahwa tuntutan kita sebenarnya kepada pemerintah. Orang-orang yang melakukan ini, kenapa bisa? Karena dibiarkan. Coba kalau ada ketegasan daripada pemerintah untuk mengeksekusi. Salah. Kita sudah ada
panduan daripada ketatanegaraan kita, yaitu Nah, Pancasila. karena orang Kristennya tadi, benar kata si Alexis ini nggak mau ngelawan Pak orang Kristennya Pak. Iya Pak, kan tadi. Nah, ini contoh nih sini ini Gus Yakut tadi, Ya. ya nggak boleh ibadah, ya udah ibadahnya di Kemenak saja, kan goblok Iya, ini Menteri Compong ini kan. Nah, ya itu yang tadi saya tegaskan. Ya saya kritik begitu. Alexis, Indonesia ini jadi- tidak berdiri di kaki Ya, sendiri Pak. Karena Kita Lanjut dulu Pak Robert, lanjut dulu. Alexis. Jadi Ya. bukan suara dari Alexis yang menyuarakan itu. Saya dari dulu justru mungkin banyak orang-orang Kristen sendiri tidak senang dengan saya karena saya mengemukakan fakta yang ada. Saya kembalikan Iya. lagi. Dari dulu Pak, dari 2 tahun yang lalu udah Pak Robert Mendengarkan. itu Ya, bilang. saya masuk di Pak Paul itu sudah 3 tahun lalu. Saya kemukakan waktu di New York ada pertemuan tokoh-tokoh masyarakat yang diadakan di Perutusan Tetap Republik Indonesia. Masih zamannya Gus Dur. Saya pertanyakan kepada Gus Dur, kenapa bisa lolos 3.000 jihad ke Ambon? Nah, Iya, Gus Pak. Dur dengan lugu dia menyatakan memang saya kebobolan, tapi ini Iya. seharusnya tidak boleh. Tapi kenapa? Sudah dari zaman itu sebenarnya zaman reformasi ini adalah reform kekuatan-kekuatan khilafah. Nah, saya kembalikan lagi dari sejarah ya supaya ya Alexis juga bisa mengikuti apa yang sudah 3 tahun lalu mungkin saya kemukakan. Nah, pada waktu itu Kapolda di Surabaya adalah Dai Bakhtiar, kemudian Panglima Brawijaya yang berkedudukan di Jawa Timur Surabaya adalah Jajak Suparman. Mereka keduanya dengan berhasil meloloskan jihad 3.000 di Ambon, lalu ditarik ke pusat. Dai Bakhtiar menjadi Ya. Kapolri pada waktu itu, yang Betul, juga menahan si pendeta di Jawa Tengah ya. Saya akan kaitkan. Ya. Kemudian Jajak Suparman ini menjadi apa? Panglima Kostrat. Jadi dianggap berhasil kan dengan meloloskan 300 jihad. Jadi di sini yang harus pemerintah ini belajar dari kenyataan bahwa kita sudah dikontrol oleh khilafah. Kalau mau bilang kita pro kepada ABRI segala, ABRI itu harus diteliti. Banyak mereka yang sudah terpapar dengan ajaran-ajaran radikal. Ya, betul, Sejak ya. zamannya Hartono. Ini semua harus tahu. Pak Tobing mestinya tahu. Saya tahu. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa dibodoh-bodohin. Oleh sebab itu Jokowi harus tahu bahwa Indonesia sudah diselewengkan oleh para politikus-politikus yang memang lebih menggigit daripada tikus ini untuk mengembalikan syariah tanpa mereka sadari. Kekuatan sekarang lebih masif. Di mana? Ya Pak Jokowi dikontrol oleh peraturan fatwa yang sudah jelas. Ya kan kita tidak bisa deny ya hal ini. Betul. Kalau melihat dari Betul. fakta-fakta yang ada, bukan mulai dari Pak Darmawan dulu, terus bagaimana juga dari kelompok misalnya kelompok dari kedokteran yang harus menurunkan atau memecat si Dokter Heriawan yang dianggap karena apa? Cuma karena agamanya. Jangan kita tidak bisa dibohongi. Sehingga Indonesia ini mulai kemana? Geopolitik. Kemunafikan, oke? Karena apa? Kalau benar-benar non-blok, kita harus prinsip kita nggak boleh memihak dong. Mau Islam, mau Kristen, Hindu, Iya, siapa Pak. saja. Jangan Kan, itu. iya, Nah, itu saya kenapa? tegaskan, Pak. Kenapa selalu Palestina itu terus dibela? Iya, Yang itu dia, selalu Pak. mereka anggap itu Iya. yang... Nah, tapi kita kembali kepada intinya. Kalau misalnya pemerintah memang ada pemikiran seperti itu, penjajahan harus tolak, ya kita semua setuju itu. Tapi fair ya. Tapi yang pasti sekarang, yang sangat signifikan kita lihat, loh kok ini munafik sekali ini. Peraturan yang kalau ada penindasan penjajahan harus kita tolak dan harus kita lawan gitu. Tapi kenapa mereka melakukan penindasan dan penganiayaan terhadap orang Kristen? Ya. Nah, di sini di Indonesia kan gereja nggak boleh. Yang kemarin saya lihat bupati dari Depok ya kayaknya dia kembarnya si Din Samsudin ya, persis mukanya. Ya sudah tampang-tampang yang memang jihad lah. Nah, apakah kita membiarkan mereka seperti itu? Nah, kesalahan banyak di sini siapa? Dari dulu saya suarakan dari kelompok Kristen sendiri. Karena waktu saya menanyakan pada Gus Dur di New York, kok bisa untuk ini? Ada teman saya pendiri salah satu organisasi Kristen di New York yang dikenal sampai sekarang masih ada, yaitu Perwakrin. Mungkin mereka hilangkan nama saya karena saya memang vokal dari dulu. Tetapi salah satu dari
orang perwakilan yang aktif mengikuti saya, dia bilang, wah Pak, seharusnya itu jangan ditanyakan. Saya tanya, kenapa tidak? Wah, sangat sensitif. Saya bilang, ini kalian yang membuat negara kita. Begitu terjadi di gereja. Jadi jangan baru mau suara sekarang ini. Memang dari dulu saya bilang, kesalahan kita adalah comfort zone dari orang-orang Kristen. Oleh sebab itu, kenapa saya selalu bersyukur adanya seperti Pak Paul Sang. Adanya ya, meskipun kita harus mengakui beda dogmatis itu sudah biasa, tetapi suara satu-satunya yang bisa kita pakai memfasilitasi kita. Jadi kita harus memberikan apresiasi. Kalau saya itu objektif, tidak ada itunya perbedaan pandangan dogma. Saya tidak singgung di sana karena yang kita perjuangkan adalah keadilan. Betul, Pak. Pemerintah. Jadi mungkin tambahan saya, Pak. Terima kasih. Ya, betul Pak. Saya gini, yang saya beritakan di sini ini sama dengan yang Pak Robert beritakan. Kita punya pemikiran yang sama, Pak. Hanya approach yang berbeda. Nah, gini, karena kita ketahui dengan jelas bahwa orang-orang Kristen di Indonesia ya itu banyak yang biadab, bangsat, keparat. Faktanya begitu. Ya, nggak yang Islam, nggak yang Kristen, goblok semua. Ya, kenyataannya kan ya, karena sudah di framing tadi, Pak. Iya, di framing dengan dari ajaran Islamnya yang menjadi mayoritas, kultur budaya Islam yang selama hampir 400 tahun. Orang Islam ini, Pak, kultur orang Kadrun, Yaman ini mempengaruhi ya, banyak sekali aspek kehidupan Indonesia. Bahkan gereja pun di framing. Dan orang-orang Kristennya juga goblok mau dikuasai. Ya, makanya saya selalu menegaskan Indonesia ini harus berdiri di atas tanah sendiri, jangan berdiri di atas titik orang Arab, jangan digoblokin sama ulama-ulama. Lah, terlanjur ngomongnya terlambat, udah ditunggangi semua itu Pak yang di puncak itu. Repot tuh, Pak. Itu bahaya. Ini berarti kemarin lu buka Alexis malah tutup sih. Saya tutup karena ditutup sama orang ulama, Pak. Kalau Alexis yang nggak tutup, maka Indonesia tidak berdiri di atas titiknya Arab, tapi di atas panda-panda dari Cina, Pak. Ya, sekarang saya tanya, ini dengan Anies Baswedan ini, saya tanya, apakah Anies Baswedan bisa menyetarakan ya power balance tadi? Pasti nggak bisa, ya jangan tanya, nggak bisa. Saya komentar boleh? Kalau Anies ya, Gajah Mada, kasih penutup, Gajah Mada. Ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,